Welcome back to PKD Podcast Keluar Dalam. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast keluar dalam. Balik lagi sama gue Markuswari, Gue Syu. and now we here again. Apa kabar Mama Syu? Apa? Mama Syu, Mama Syu. Ngomong kan? Oh enggak, nama Gue tetap Mama Syu. Mereka bisa ya. Iyalah, ya harus bisa lo penyiar lo nggak bisa. Say lah. Jadi 2 episode terakhir itu ada kameramen kita sama partner kita satu lagi. Udah sempat. Kemarin terakhir kalian bahas apa sih? Kemarin itu terakhir ngebahas tuh. Tuh kan udah kaku-kaku tuh lidahnya sih. Gimana? Kami ngebahas soal red flagnya cowok tuh kayak gimana. Oke. Terus Gue sekarang pengen ngomongin sama lu karena lu adalah dokter cinta di live streaming TikTok kita yang tayang setiap minggu. Tayang setiap malam minggu ya gitu. Itu halus banget tuh. sias. Jadi karena lu adalah dokter cinta ya dan gue ada orang menyabar passion. Ya udah lanjut. Ya, kita gimana? Kemarin kalian bahas apa? Ya kemarin kan ngebahas soal red flagnya cowok. Oke. Gue pengen tahu dari lu bagaimana biar cowok tuh yarhamukallah. Jadi Canda. Jadi gue pengen tahu dari sisi lu sebagai dokter cinta nih. Walaupun abal-abal gitu maksud gue. Ya, terus Cuman gue pengen tahu dari sisi lu bagaimana biar cowok tuh bisa disukain sama perempuan. Karena gue lagi mendekati perempuan kan maksud gue. Kayak gue pengen tahu nih biar cewek yang lagi gue deketin ini suka balik sama gue gitu. Gue harus apa? Apa yang harus gue lakuin? Bagaimana ini? gampang sebetulnya. Gimana caranya? Kalau fisik jelek minimal kaya. Ya thank you semua yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton ya. Kita udah nanya gak sih? Kan udah langsung kejawab. Udah 2 menit cukup nih ya. Ini udah gak usah diomongin apa lagi. Udahlah ini 2 menit aja lah podcastnya. Jadi pembukaan kan lumayan tuh 4 detik ya kan. Pembukaan 6 detik. Iya. Podcastnya 2 menit ya kan. Penutupan Istilah katanya ini kayak skripsi. Ada apa latar belakangnya itu gue lagi deket sama cewek. Permasalahannya gue emang kagak ganteng kagak kaya. Ya udah selesai permasalahan, kesimpulannya begitu. Sialan. Gak gue soalnya gini, beberapa ada kalau nggak salah tuh, kalau salah koreksi ya. Iya. Ada Salah tuh. ada 3 karakter Cowok. cewek, Oh cewek. Oke. ya kan? 1. Cewek yang suka sama cowok ganteng, 2. cewek yang suka sama cowok kaya. Yang ketiga kayaknya gue tahu nih. Apa? Humoris. Betul banget. Yang ketiga tuh humoris. Alah humor emang sih gue kemarin nggak tahu nggak sedikit Gini, gini. Lu gak lucu kan? Gini. Gue kayak tahu nih apa lu. Gitu kan. gue udah pastikan. Emang sih cewek suka sama cowok lucu. Cuma suka. Cuma sayangnya sama cowok ganteng. Iya betul. Sama cowok humoris dia suka tapi enggak sayang sama cowok ganteng tetep aja. Iya itu menurut gua. Dari minimal nih kalau kalian nih cowok nih ya, kalian tuh harus pilih, kalian tuh harus menonjol di salah satu Dari tiga hal itu. Iya. Gitu. Kalau ganteng, Kaya, humoris gitu. tapi humoris pun belum tentu menutupi 2 pertama ini kan? Enggak, kadang tergantung ceweknya. Oke. Bisa diterima. Kadang gini kayak si cowok nih nggak ganteng, misalkan kayak gitu ya. Oke. Terus juga nggak kaya nih. Oke, biasa aja. Oke. Average lah. Iya, biasa aja gitu. Tapi dia nih yang literally bener-bener tuh bisa bikin ketawa setiap hari. Itu biasanya cowok-cowok kayak gitu pacarannya sama cewek-cewek stres. Biasanya. Ya, thank you so much yang udah nonton. Karena menurut gue pribadi gini kayak di kehidupan si cewek ini dia tuh udah banyak banget hal yang mereka pikirin gitu, ngerti gak sih lu? Dia tuh udah nggak peduli lagi nih kayak alah lu mau ganteng ke mau kaya ke tapi gitu. Gue pikiran gitu mendingan gue sama cowok yang biasa aja tapi humoris bro. Yang literally tuh setiap ketemu tuh bikin ketawa, bikin happy ya kayak gitu. Cuman kan banyak tuh cowok-cowok humoris yang akhirnya jadi korban karena dia memang ceweknya lagi stres aja gitu, jadi diterima. Iya, pas maksudnya jadi pelampiasan. Iya, jadi tuh meluang itu pas mantannya balik karena mantannya ganteng geningan gitu kan. Terus tiba-tiba ya udah aku bye bye bitch gitu. Ya. Sebenarnya ya gak masalah juga gitu kayak
Ini mah ngomongin masalah orang ya, nih masalah orang gitu maksud gue teh. Nah, iya, maksud gue kalau misalkan memang ada case seperti itu, berarti kan si ceweknya ini yang agak sedikit Bermasalah. masalah kan gitu kan. Ya kalau memang tipenya dari awal si cewek ini sukanya yang ganteng terus tiba-tiba jadian sama cowok yang biasa aja tapi Tapi humoris. ya sudah, kalian jangan terlalu banyak berharap kan gitu. Nah, ini untuk cowok-cowok juga nih, walaupun gue bukan bakar cintanya di sini, cuma gue mau ngingetin ini sebagai salah satu mantan korban, bahwa kalian harus melihat muka mantannya dulu. Oh, Iya dong, harus tahu dulu mantannya kayak gimana. Iya kan? iya. Takutnya ini mah udah jalan lama ya, setahun 2 tahun, itu tiba-tiba mantannya balik lagi kan terus dua Arkimeo gitu. Apa tuh? Balikan. Balikan lagi sama mantannya, hari orang dicicingkeun we didinya gitu, lawan gitu. Iya. Jatuh. Ada masalah sama diri lu gak sih? Apa yang salah sama ini? Ada problem sama cowok yang literally tuh ya humoris ini. Masalahnya apa? Karena kita yang ditinggalin. Iya. Kita yang ditinggalin, kita yang punya masalah. Iya. What the hell? Gini, setiap problem itu tuh bukan orang yang ditinggalin karena nggak ada masalah, bro. Pasti dia ditinggal pasti ada masalah. Oh, wah, thank you banget tuh. Gitu loh. Itu catatan paling gede tuh. Itu Iya. catatan paling penting tuh. Iya. Enggak soal gini. Lu pikir tuh emang cowok humoris tuh gak punya masalah anjing. Pasti ada Oh, iya. cara dia treatnya kan beda. Cowok humoris tuh kadang-kadang Gak harus bikin dia ketawa terus kan. Maksud gue cara lu nge-treat si ceweknya nih gimana gitu. Iya, iya. Kalau lu cuman ngandelin gue lucu, goblok, dia mendingan nonton Opera Van Java zaman dulu iya, gitu. mendingan nonton film-film lawak aja. Iya. Kan nonton di YouTube yang tawa-ketawa. Maksud gue gitu loh. Iya, Cara iya, dia iya. nge-treat tuh kayak gimana. Tapi menurut lo ada kekurangan, bener nggak? Ini teori gue ya, Iya, iya. teori gue bener apa enggak? Lo benerin kalau salah. Teori gue adalah cowok humoris itu punya masalah dalam nge-treat perempuan karena dia taunya cuman bagaimana caranya bikin ceweknya ketawa tanpa tahu bagaimana cara membuat ceweknya merasa dicintai. Gimana pertanyaan lo tadi, sorry? Wah, kontol. Jadi gini, gimana? Cowok humoris buat gue nih, Iya. cowok humoris itu mereka cuma tahu bagaimana cara membuat pasangannya tertawa tanpa tahu bagaimana cara membuat pasangannya merasa dicintai. Oh, Paham nggak maksud gue? ngerti. Nah, menurut lo itu benar atau enggak? Itu teori gue nih. Sebetulnya nggak juga. Oke. Gini. Yang benar gimana? Yang bener gini loh. Terkadang cowok humoris itu ada di momen gini. Biasanya cowok humoris ya, cowok humoris itu tuh penempatan tata letak ketika mereka berbicara sama bercanda itu pas, bro. Tata letak kayak bener. Kadang ada yang kayak lu lagi serius tiba-tiba lu bercanda gitu. Oh, iya Bodoh gitu maksud gua. Penempatan kata. Iya, penempatan katanya gitu loh. Itu tuh pas gitu. Kadang-kadang cowok humoris tuh gitu. Dia tahu momen di mana dia harus bercanda gitu loh. Oh, iya. Walaupun Walaupun serius, ceritanya lagi serius, tapi gue tahu nih orang butuh ketawa nih, Iya. gue kasih kayak gitu. Itu tuh biasanya cowok humoris tuh bisa nempatin kayak gitu. Oke. Itu gue setuju. Nah, Oke. terus Ya lanjutin bego. ya enggak, pertanyaan lu apa lagi? Ya, itu maksud gue. Itu teori udah selesai. Udah selesai. Oh, pernyataannya udah selesai. Oh, udah selesai. Udah selesai kayak Oke, gitu. Kan tadi lu bilang Iya. enggak, gue bilang gitu loh. Tolol amat lu, malah gue yang digoblok-goblokin aja. Lu yang tolol goblok-goblokin orang. Ya gue emang suka aja ngobrol-ngobrokin lu. Jadi Bangsat. Jadi maksud gue kadang-kadang nih gue merasakan sendiri gitu. Gue sering menjadi korban bahwa gue gak tahu gue adalah cowok humoris atau bukan. Tapi Tapi ngerasa lucu lu. yang jelas nih, yang jelas gue nggak ganteng, gue nggak terlalu kaya juga gitu. Kan, tapi lu ngerasa lucu. Kadang-kadang gue ngomongnya udah pasti dihujat sama teman-teman kantor yang menonton gitu maksud gue. Gitu loh, gue sering ngerasa jadi korban gitu loh, kayak ya udahlah. Berarti kan ada gini loh. Kalau dari karakter lu ya, kita temenan tuh hampir 13 tahun ya. Iya, oke, let's say gitu. Gini, maybe lu orangnya humoris. Oke, maybe lu orang humoris. Tapi kalau lu ke cewek lu tuh terlalu bodoh kalau menurut gua. Lu tuh gini loh, lu merasa semua lu korbankan buat nih cewek gitu. Apapun yang cewek ini minta tuh selalu lu berikan segala macam, tapi tuh lu terlalu ngekang. Itu problemnya di situ. Makanya lu ngerasa selalu jadi korban. Gak usah sosok sedih, lu bahagia kan? Itu sama yang terakhir. Aku lu dua episode harus dibahas 10 dong anjing. Enggak. Itu ini kalau misalnya 2 episode terakhir sama dia nih, 4 episode dibahas sama dia.
Sampai live gue bawa lu. Gak usah gitulah maksud gue. Tapi bener kan? Lu tuh merasa gini, lu tuh jadi merasa kayak ngekang si cewek ini gitu loh. Padahal yang literally tuh sebetulnya si cewek ini tuh tidak terlalu membutuhkan sebuah peraturan gitu. Pada dasarnya gue nggak ngekang sih. Nah itulah bedanya. Yang melihat lu mengekang atau tidak itu orang lain, bukan diri lu sendiri. Sekarang gue ngekangnya di bagian mananya coba? Ya bisa, Kalau lo ngelihat nih. iya misalkan contoh nih. Iya. Dia pergi sama cowok segala macam, lu marah, lu ngomel, yang literally tuh lu tahu bahwa itu tuh temennya, misalkan kayak gitu, atau dia pergi sendiri misalkan gitu, terus lu kayak ngomel kayak gitu. Gue gak gitu. Tapi kan gue gak gitu. Maksud gue malah membolehkan dia untuk me time segala macam. Lo mau nonton sendiri silakan lah gitu. Terus karena kan rumahnya jauh juga kan. Maksud gue kalau gue lagi nggak bisa ya gimana gitu maksud gue. iya terus Gitu. Jadi gue pun akhirnya belajar gitu dari kejadian yang lalu nih. Gue ngerasa gue me time sendiri dituduh gue jalan sama cewek, sama yang udah lama ya gitu. Udah dituduh jalan sama perempuan lain gitu. Ternyata gak enak gitu loh maksud gue. Dan memang orang tuh butuh waktu untuk sendiri kadang-kadang gitu loh. emang cuman ya kayak gitu. Biasanya tuh permasalahan cowok-cowok yang humoris ya, Iya. menurut gue ya biasa Oke. permasalahan tuh pasti kayak gitu. Kayak lu nggak cukup kayak gini, sorry, lu tuh emangnya nggak cukup sama gua, misalnya kayak gitu. Lu kan kalau sama gua kan ketawa-ketawa terus segala macem, kenapa lu masih membutuhkan waktu sama teman-teman lo gitu kan? Kayak kenapa lu harus ketawa-ketawa sama teman-teman lo gitu. Oh rata-rata memang cowok humoris kayak gitu sih. Gue Banyak gak bisa bohong ya. Iya karena gini, karena dia merasa insecure bro, ngerti gak sih lu? Iya. Dia teman-temannya ada yang ganteng si cewek ini ya, ada yang ganteng, Iya. ada yang tajir segala macam, terus dia tuh ngerasa insecure gitu loh. Dia cuma bisa lucu doang. Dia bisa ngelucu doang, iya kayak gitu. Sedangkan ya literally misalkan si ceweknya nih cantik lah ya, let's say gitu ya, cantik dia gitu kan. Terus banyak nih yang suka sama dia. Iya. Takutnya apa? Kan insecure doang kan? Sebenarnya sih gitu pada dasarnya ya. Iya kan? Karena ngerasa di orang nih gue jelek nih gitu. Iya mungkin. Gue juga. Ya harusnya kayak kayak gitu ngaca ya. Misalnya kalau udah jelek minimal rapi kan gitu kan. Iya maksud gue gitu loh. Gue setuju sama lo. Gue gak kontra soal itu. Gue belajar gitu. Maksud gue belajar. Kan gue suka cerita sama lo kan gitu. Iya. Jadi disclaimer gue tuh memang soal percintaan tuh semuanya tuh gue cerita sama dia. Karena dia tua. Jadi ada beberapa hal yang nggak, maksud gue lu lebih paham lah soal kayak gitu-gitu gitu. Soal kerapihan kalau depan perempuan harus kayak gimana. Minimal mandi sih lu. Ya gue mandi dulu anjir. Mandi junub. Itu hobi. Goblok anjing. Oke terus Maksud gue juga belajar kayak gimana caranya biar bisa stylenya tuh sederhana tapi gak apa ya, gak norak gitu maksud gue gitu. Pemilihan warna dan lain sebagainya gitu, size segala macam. Dulu tuh gue, kalau kalian tahu ya gitu, beberapa penonton gue oversize mulu, gila lu. Kalau juga memang enggak, kalau kan memang style rapper. Iya, zaman dulu kan begitu gua kan, badan kurus, baju oversize, jadi kayak baju minjem. Iya dong, jadi kayak baju minjem maksud gue gitu. Padahal itu nggak minjem, itu dikasih. Iya sama orang tua lu. Iya. Aduh, capek gua mau bersihin juga bingung anjing kalau udah kayak gitu tuh. Gitu loh. Jadi ya kalau menurut gue ya problematika si cowok humoris ya paling kayak gitu aja sih sebetulnya gitu ya. Terus problematikanya cowok ganteng sama cowok kaya apa? Gini, Lo pasti tahu lah soal ini kan gitu. iya, misalnya gini, kayak contoh nih cowok ganteng ya. Ya oke, cowok ganteng. Cowok ganteng itu biasanya cewek-ceweknya itu tuh overprotective banget. Oh iya lagi bro. Iya kan? Iya. Biasa kayak gitu kan. Gua ngerasain lagi, mampus. Semuanya lu rasain, cowok ya nggak apa-apa sih. Hidup lu bebas aja. Gak, tapi gini kayak problematika cowok ganteng tuh gitu biasanya. Iya. Pasti kan banyak nih teman-teman ceweknya dia kan gitu kan. Pasti, Ceweknya tuh pasti tuh overprotective banget ya. Iya. Gitu kayak ini siapa gitu kan. Itu kamu kenal di mana? Kok dia ngechatin kamu terus segala macam kayak. Kok dia tiba-tiba nge-follow Instagram kamu sih gitu. Iya, jadi overprotective. Nah itu kan jadi toksik. Iya sih, betul. Yang literally awalnya hubungannya fine-fine aja tapi jadi toksik. Atau brengseknya adalah si cowok ini tuh malah sok kegantengan gitu. Literally dia udah ganteng tapi malah sok TP-TP gitu loh. Ngerti TP-TP itu apaan anjir? tebar pesona. Oh. Iya, TP-TP tebar pesona. Tebar pesona Iya. TP-TP. Kayak ini gitu maksud gue.
Ngerti kan? Iya gue paham. Itu tuh biasanya tuh kalau nggak masalahnya sih di cowoknya, kalau nggak masalah di ceweknya. Itu yang bikin hubungan mereka tuh agak susah gitu loh. untuk dipertahankan lah gitu. Untuk pertahankan gitu, karena apa, jatuhnya bakal ke toksik kayak gitu. Iya. Tapi memang ya ntar lu ngeledekin gue. Enggak apa. Gue pernah ngerasain kayak gitu, walaupun gue ngerasa gak ganteng-ganteng banget ya. Terus Gue pernah ngerasain di overprotectivein kayak gitu. Kayak gue tadi cerita gue pernah ada fase di mana salah satu cewek mantan gue lah gitu ngelarang gue untuk me time sendiri. Sangkanya gue jalan sama cewek lain dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak menimbulkan keharmonisan gitu dalam hubungan gitu. iya itu masalahnya. Kalau lu terlalu overprotective, lu terlalu ngekang gitu, ya siapa yang nyaman sih maksud gue gitu loh. Siapapun pasti cabut. Kayak gini deh, simpel ya, gue kasih contoh nih, simpel nih. Lu dari kecil ya kan, Oke, sampai ya. umur 17 tahun. Sebelum lu umur 17 tahun, lu kan pasti berharap kan kayak, anjir gue pengen deh main sama teman-teman gue, Iya. pengen deh ditanyain sama orang tua gue. Iya. Ngerti kan? Ngerti, gue paham. Ketika lu udah keluar dari zona itu yang diterlini orang tua lu nih, Udah kebebasin gitu. Lu dapet cowok atau lu dapet cewek itu overprotective gitu, kayak iya lagi anjir gak? Iya lagi kayak nyambung gak sih? Jadi kayak anjing hidup gue gak tenang amat sih anjir. Dia overprotectivein mulu sama orang. Baru satu level kelar gitu. Masa level kedua lebih berat lagi sih gitu. Iya, masalahnya pasangan gue lagi kan gitu kan. Iya. Gue mau ngomel tapi gue sayang kan gitu. Bener gak? Kalau orang tua juga gak bisa ngomel kan. Makanya itu Orang tua udah lebih gak bisa ngomel. Ini sama pacar sendiri kayak aduh gue mau, kita mau ngomel ntar malah jadi berantem. Nah itu gitu. toxic kayak gitu. Kalau gini loh, lu protektif boleh, tapi jangan terlalu over kalau menurut gua. Ya. Space. Ketika dia mau ketemu sama temennya atau segala macam, ya it's okay, nggak masalah gitu loh. Kan pacaran kan, lu kan saling percaya satu sama lain. Betul. Dan pacaran tuh buat gua adalah latihan ya mungkin ya. Apa tuh? Kayak latihan bahwa lo tuh kalau ntar udah itu berdua tuh ntar begini nih. Ya, gitu. Jadi kalau lu terlalu overprotective, you gonna live with this person gitu loh. For the rest of your life gitu loh. Nah itu dia masalahnya. Itulah dilemanya orang ganteng tuh gitu. Problematikanya orang ganteng. Iya. Lantas gue udah gak pernah ngerasain itu lagi. Jadi udah agak kusam aja loh, jadi abu-abu. sialan. Nih gradasi sedikit jadi silver. Wah. Ini tinggal mateng doang lampu merah. Oh sih udah tuh. Udah aman tuh. Lu malah jadi bikin pinggir jurang gitu. Gue gak usah. Kan gue jadi gatel mulut gue kayak gitu. Iya. Sekarang apalagi nih problematikanya Orang kaya. biasanya problematikanya cowok-cowok kaya nih biasanya nih. Ya, biasanya nih itu tuh lu dapet cewek gitu ya. Gak banyak, bukan gak banyak, sorry. Bahasanya gini. Kebanyakan Rata-rata. Iya, rata-rata kebanyakan lu tuh cuman dijadiin dimanfaatin, dijadiin ATM berjalan. Biasanya kayak gitu. Ketika lu udah nggak punya apa-apa ya udah tinggal. Iya betul. Gitu loh. Dan bangsatnya adalah, ada lagi contoh bangsatnya. Dia kemana-mana pakai kostum ATM. Enggak. Oh, Kan ATM berjalan. Aneh. Kan ATM berjalan. Nonton kan bukan ibu-ibu. Kayak gini loh. Yang brengseknya adalah si cowok ini dia ngerasa kaya, yang apa dia banyak, dia ngerasa apapun dia bisa beli kan, Iya, gitu kan. oke. Dia punya power, ya udah seenak-enaknya dia. Biasanya tuh kayak gitu. Oke, punya power. Iya Punya lah, power. duit banyak, Iya. nggak mungkin kan, duit banyak orang tuanya biasa aja kan nggak mungkin. Iya, pasti minimal itulah gitu. Lu nggak ngerasa lagi nih? Enggak lah. Oh, Ini mau lo tau sendiri. gua kirain lu ngerasa juga. Ini mau lo tau sendiri kan gitu. Semuanya dibabat aja, ngerasain semua. Maksud gue kalau ini kan lo tau lah kita sama-sama biasa aja Iya. gitu. Gak yang kaya Iya, banget, gak yang bawah banget gitu. Iya. Kalau lo kan judi. Jadi Gua judi. Nggak lama loh. Bercanda ya, bercanda. ada ini naskah ya gitu. Nggak ada naskahnya sih, tapi nggak apa-apa. Iya. Ya terus apa lagi mau tanya? Mungkin lebih ke ini ya. Bagaimana caranya selain jadi ngelihat dari 3 karakter itu untuk bisa cewek ini kayak suka sama kita, dari cara ngomongnya gimana, harus bagaimana? Kalau misalnya nih, gue udah jadi cowok humoris, Ya. ceweknya suka, untuk mempertahankannya bagaimana?
untuk mempertahankannya tuh sebetulnya ini berarti gua kasih tahu ke buat para cowok ya berarti ya. Buat para cowok, buat para cowok terus Laki-laki. mempertahankan pasangannya nih yang perempuan. Oh. Kalau yang cowok sih gak tahu. Oke, sebetulnya gini, kalau untuk cowok-cowok humoris ya untuk lu gini, lu udah kalah di dua karakter yang literally ini sebetulnya penting. Tiar, ya. Sebetulnya penting ya karakter. Iya. Karena humoris ini tuh sebagai karakter pengisi ya sebetulnya. Sebetulnya gitu. Kadang ada cowok yang ganteng tapi humoris juga ada, bro. Banyak. Ada yang disikat tiga-tiganya, udah ganteng, Kaya, humoris. tuh ada anjir. Nah itu biasanya orang tuanya walaupun kaya bermasalah. Jadi gimana? Gak boleh gitu lu. Kalau nuduh orang lu kacau banget lu. Ini di bip ya? Parah banget. Takut kan tolol lu kalau Di bip ya? Gak bakal gue bip. Bangsat. Kan gue bilang biasanya anjing gak semuanya bangsat. Iya. Terus Apa yang mana tadi gue bilang? Oh ya, ya itu. si cowok humoris ini nih gimana cara mempertahankan lu sama pasangan lu yang literally itu lu biasa aja gitu, dari segi muka lu biasa aja, dari segi fisik lu biasa aja, Oke. dompet tuh juga ya udah biasa aja gitu, tapi lu humoris gitu. Biasanya nih coba lu gini, kalau cara ngomong tuh agak sulit ya kan, gua harus baca dulu karakter si cewek harus kayak gimana, Ya. bener gak sih? Terus? Biasanya tuh cowok-cowok kayak gitu tuh kalau menurut gua ya anjas Apaan sih? nggak ada. Jadi gini kalian itu para cowok itu sebetulnya gimana, kalian tuh harus bener-bener tuh yang agak sedikit mengalah. Coba turunin ego kalian karena kalian kalah di dua karakter yang bestiar ini Ya. gitu loh. Terus? Lo jangan terlalu ngekang banget si pasangan lu ini, jangan terlalu kekang banget. Terus juga jangan terlalu apa ya sebutannya ya, pokoknya jangan terlalu menghindar lah, jangan terlalu apa sih sebutannya, insecure anjing. Oh iya Itu maksud gua, jangan terlalu insecure gitu. Karena gini, kalau lu insecure, cewek lu juga males cuy. Kayak lu diajak kemana-mana kayak nggak mau, aku jelek, aku gini, aku gitu. Emang ada yang kayak gitu ya? Lu kan Gua anjing. yang benar. Oh iya, Gua mah pede aja orangnya. nggak maksud gua ada yang kayak gitu, ada kayak Iya. diajak nongkrong sama teman-teman si ceweknya kayak aku nggak malu yang aku nggak mau yang gitu kan, aku malu, aku tuh begini, aku tuh begitu gitu. Padahal tuh lu asik orangnya. Iya. Lu bisa berbaur gitu padahal gitu kan. Iya, maksud gua kayak gitu, ada kan kayak gitu. Banyak. Tadi gimmick Itu gua. maksud gua. Gue pura-pura gak tahu. Gua pun merasakan itu ya. Maksud gue Rasain lagi, emang semuanya di lu, gua bilang. Emang lagi ngomongin lu ini gua. Lanjut. nggak jadi ya. Nggak apa-apa, udah cepetan. Aku nggak mau tapping ya. cepetan. Maksudnya gue merasakan nggak cuman ke pasangan doang gitu ya, kayak ke adik gue atau ke kakak gue gitu. Gue tuh pengen banget tahu temen-temennya kayak gimana, pengen. Karena kan itu relasi ya buat gue. Iya, itu siapa tahu di masa yang siapa tahu bisa nyusahin kan? iya kita nggak tahu kan gitu ya. Ya kalau misalnya kita boleh menyebut gitu. iya itu nyusahin kan sebenarnya gitu maksud gue. Cuma maksud gue at least Anjing. at least link kita banyak lah gitu maksud gue. Nggak cuma link bokep doang, nih banyak kan link bertemannya juga dibanyakin gitu maksud gue gitu loh. Susah juga gitu. Itu lu ngaku sendiri soalnya. Gak, ini kan gak ke gue doang ya maksud gue. Oh iya. Untuk yang lain gitu. Ini gue nyindir yang lain. Oh iya, udah iya, terus lanjut apa lagi? Terus link bokep gue sedikit. Jadi apa sih? Udah lanjutin cepetan. Iya, jadi maksud gue sih gitu aja ya. Yang tadi maksud gue yang link pertemanannya juga dibanyakin, maksudnya nggak cuman ke pacar doang tapi ke Pokoknya intinya tuh jangan insecure deh gitu. Jangan susah banget ngomongin urusan apa namanya, dengerin bacotan kepanjangan. Ya, Karena kenapa? intinya cuma insecure doang anjing. Kenapa gak lu doang? Kenapa gak lu aja yang ngomong anjing? Ya gua kasih kesempatan buat ngomong, blok. Gue mau udah. Gue tuh ngomong gak banyak-banyak. Gue tuh cerewet ngomongnya tapi gak jelas gitu loh, tau gak sih? Nah terus apa lagi nih? Nah ini buat gue nih, Oke. Lu tahu karakter gue kayak Iya. gimana gitu sama perempuan. Oke. Biar bisa, kan lagi PDKT nih ceritanya nih. Oh Ya iya. kan? Cerita lagi PDKT. Biar apa obrolannya asik terus gitu. Haruskah gue apa ya, melihat apa ngusik masa lalunya atau Jangan, gue gini. tanya-nanya segala Jangan, macem gini. gitu. Kalau misalkan lu baru PDKT, jangan pernah tanya masa lalu dia tuh kayak gimana. Oke. Itu satu hal yang menurut gue bodoh gitu loh. Nah ini suka kejadian nih sama teman-teman yang Karena lagi gini, nonton pasti. Karena gini,
Kalau lu ini konsepnya masih yang tadi ya. Konsepnya masih yang tadi, Iya. oke. Berarti ini masih cowok humoris ya. Masih cowok humoris ya anjing. Iya masih cowok humoris. Tai lah. Ya masih cowok humoris lah gitu maksud Gini, gue. ketika lu menjadi cowok yang humoris, Hah? oke, lu kalah di 2 tier itu tadi. Oke. Jangan pernah lu bahas masa lalunya, karena lu tau gak kenapa? Kenapa? Karena lu akan dibanding-bandingkan. Kalau misalnya dia yang cerita. Kalau dia cerita nggak apa-apa, Oh, terima, tapi jangan banyak komentar. lebih kedengerin aja. Dengerin aja gitu, Oh, kayak sih, lu sih. itu tuh gak, justru bagus ya ketika tiba-tiba dia cerita sendiri ya. Oke, karena itu informasi yang penting buat lu gitu. Kayak, oh mantan lu tuh dulu begini, oh mantan lu berarti gua gak boleh melakukan hal seperti itu Iya. gitu. Tapi jangan pernah lu korek-korek sendiri gitu. Apalagi lu baru PDKT, jangan. Kalau udah pacaran? Kalau udah pacaran sama ngapain? Iya. Lu bukan lembaran baru kan? Iya. Kenapa harus lu korek-korek lagi? Begitu teman-teman. Ya gitu. Ya udah lu jalanin aja waktu lu berdua gitu. Lu buka lembaran baru, lu bikin cerita baru sama pasangan lu gitu. Ngapain lu bongkar-bongkar mantan-mantan lu, mantan-mantan dia, mantan-mantan lu gitu. Ngapain buat apa gitu. Buku lama lah gitu istilahnya ya. Iya, Gitu. Gak usah terlalu dibuka lah. Iya kayak buat apa juga gitu, kayak kalau menurut gua tuh kadang-kadang tuh suka bodoh gitu, kayak nanya gitu kayak dulu tuh mantan kamu gimana sama kamu, kok kamu putus segala macam, kayak tolol anjing. Kecuali kalau tiba-tiba nggak sadar cerita, ya it's okay lah, dengerin aja, Iya. tapi nggak banyak komentar gitu menurut gue ya. Karena ketika lu banyak komentar nih, lu tuh akan merasa jadi kayak, tahu gak sih lu kayak pahlawan kesiangan gitu. Ih, goblok banget tuh cowok, aku mah nggak gitu. Nah, ngerti gak lu? Red flag tuh. Padahal nggak tahu nih di masa yang akan mendatang bakal kayak gimana. Sepatu bisa jadi sama aja gitu. Kayak gitu loh. Kurang-kurangin deh kayak gitu-gitu menurut gua pribadi. Iya. Gitu loh. Tapi jujur ya gue sama lu, gue tuh bukan senang juga ya dalam artian seperti ini. Gue tuh kalau misalnya calon pasangan gue gitu cerita soal mantan ya, memang bener kata ya yang lu tadi bilang, itu menjadi privilege buat gue. Kayak gue dapat informasi bagus gitu. Iya kayak Ini berarti misalkan contoh nih, kayak dulu tuh mantan aku nggak pernah nganterin aku loh, gini-gini. iya. Oh gitu. Ya gue akan mencoba untuk Iya, caranya kan, gimana. iya, kan ada beberapa momen lu bakal nyoba gitu kan, kayak oh ya udah ketika lagi deket. Jadi bukan yang harus tiap hari atau segala macem gitu. Pokoknya memperlihatkan ke calon pasangan kita bahwa kita punya effort gitu. Iya betul. Iya. Gak usah memperlihatkan kita punya kripto. Maksud gue lebih ke arah yang Tolong sih, bisa gak sih ini bagi bahas serius? Iya. Betul. Bercanda lu tuh aneh anjing. Oh kalau bercanda gak aneh boleh? Boleh. Tuh minimal jangan cringe lah. Susah kan gua nih nyapunya anjing. dia ambilin sampah dulu. Ya Allah. Nggak, jadi gitu maksud gue, lebih ke situ aja sih arahnya, privilege yang informasi dari hal-hal yang gue korek tuh maksud gue menyenangkan sih buat gue ya. Tapi itu penting. Iya itu penting gitu. Tapi jangan dikorek intinya. Ya, ini ya dikorek aja sih. Soalnya kan kupingnya jadi korek. Jadi mungkin gue ya, terus itu lama-lama nggak asik nih podcast ini. itu keren juga. Nggak, lama-lama nggak asik nih obat isum. Yo marah-marah mulu. Ntar gantengnya hilang. Bodoh amat anjing. Ntar lu gak punya privilege untuk jadi orang ganteng lagi. Bodoh amat. Serius. Iya. Cewek-cewek pun tahu yang ganteng siapa. Abdul kan. Antara lo sama gua. Oh. Mic-nya kan. Mixernya kan gitu. Soalnya bagus sekarang kan gitu. Sok. Aduh tuh. Tapi menurut lu sendiri dengan pengalaman yang ya lebih banyak dari gue lah gitu. Apa nih? Apa yang akhirnya menjadi pilihan utama dari perempuan memilih laki-laki sebagai pasangan? Waduh, biasanya ya. Ini terakhir aja nih Oke, ini terakhir ya. Kenapa cewek tuh memilih untuk menjadi sebuah pasangan? Cowoknya jadi pasangan dia gitu. Hah? Iya, cewek memilih cowok itu untuk jadi pasangan. Biasanya tuh udah sefrekuensi, itu yang pertama. Satu, oke. Frekuensi. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Yang kedua tuh mengerti apa mau si cewek segala macam kayak gitulah. Tanpa diomongin. Gitu. Kayak kita bukan cenayang. Memang bukan, tapi kan lu bisa ngelihat. Ngerti gak sih lu emang gak bisa ngelihat pasangan lu, kayak misalkan contoh ya simpel. Lu orang yang apa ya sebutannya tuh, kayak yang bodoh amatan misalnya gitu. Oke, terus si pasangan lu tuh ngomong gitu kayak, ih sayang teman aku nih
abis nonton lo gini. Ah, itu kode tuh. Iya, maksud gua ngerti lah gitu, kayak hal-hal seperti itu peka. Iya, peka. Kayak Satu gitu. frekuensi 2 peka. Satu frekuensi 2 peka. Oke. Yang ketiga tuh sopan. Sopan sama keluarganya gitu kan. Intinya ke keluarga dulu sih. Terus asik ke teman-temannya. Kayak gitu. Lu bisa masuk di circle manapun gitu kan. Lu bisa menempatkan diri gitu. Nah, Iya, itu iya. penting soalnya. Jadi bukan yang kalau kita ketemu keluarganya si cewek terus kita kayak diem doang. Iya, kayak gitu kan lu minimal kalau lu nganterin si ceweknya balik misalkan gitu ya. Kayak Lu salib. kan gitu kan. Kalau enggak ya udah lu say hi gitu. Kalau enggak lu Iya. salam atau apa kan gitu. Kayak kalau ke temen-temennya juga bukan yang diem doang main HP gitu. Gitu ya, lu ikut join ngobrol gitu. Ketika lu diajak nongkrong sama teman-teman dia, ya udah lu gimana caranya lu bisa menempatkan diri di tongkrongan. Iya. Gitu. Ya walaupun lu cowok sendiri gitu ya, maksudnya Even lu cowok sendiri kita harus bisa gitu. harus asik. Nah, cewek kan pengen mamerin si cowoknya. Iya. Biasanya kan karena dia asik kan gitu. Betul. Even dia nggak cakep ya, tapi biasa aja ya. Tapi kan seenggaknya dia asik gitu kan ya sih lu? Iya. Itu Agak nyelkit ya, cuman maksudnya gak apa-apa. kan biasa aja. Gue bilang nggak jelek. Iya. Kan gue bilang biasa aja. Kayak gitu. Biasa tuh harusnya asik lah dia cowoknya nih. Minimal tuh asik lah gitu. Minimal asik ya. Iya, jangan udah ya gitu. Iya. Diajak nongkrong nggak mau, malu-malu segala macem. Ngapain sih anjir? Diajak Orang nongkrong. cewek lu aja bangga ngajak lu. Diajak nongkrong diem doang gitu. Padahal cerita ceweknya, iya nih gue kalau cerita sama dia gue langsung plong apa segala macem. Nyampe Iya. nongkrong dia diem doang main HP gitu kan. Ntar alasannya tau gak apa biasanya? Apa? Ya kan kita kan baru sekali ketemu kan gitu kan. Ya, Tau iya. kan first time diajak ketemu. Ya kan baru sekali ketemu, aku mau ngapain, mau ngomongin apa segala macam, aku juga nggak ngerti kalian ngomongin apa lah. Harusnya kalian para cowok itu bisa ngebaca situasi mereka lagi ngomongin apa nih, misalkan kayak gitu. Kalau mereka ngomongin personal temennya sendiri, misalnya gitu yang literally itu bukan internal gitu, Apa? ya udah nggak usah ikutan. Kalau yang masih bisa umum Ya lu masuk lah masuk gitu. lah gitu maksud gua. Berarti kesimpulannya jadi cowok pun mau itu dia kaya atau ganteng atau humoris, wawasannya harus luas. Iya betul, harus pinter. Iya. Minimal kalau bodoh di pelajaran, di tongkrongan, ya masa iya kalau masih udah bodoh di pelajaran masih ketinggalan berita kan kocak anjir. Minimal pengetahuan umum sama berita nggak ketinggalan. Iya. Iya aja. Ya. Biasanya apa sih yang cewek-cewek obrolin? Biasanya kan kayak gitu. Iya. Ya paling kalau nggak soal pet atau masakan atau make up segala macam gitu kan. Iya. Atau misalkan kayak lagi bahas soal artis dan lain-lain. Iya. Ini bisa masuk gitu maksud gua. Kalau gini, kalau misalkan nih teman-temannya si cewek ini lagi canggung Oke. karena ada lu ya. Oke. canggung karena lu. Lu yang harus buka topik. Iya betul. Gitu, kayak lu tanya nih kayak lu sekarang lu kerja apa gitu. Kemarin gua denger dari sini lu kerjanya jadi ini ya sekarang. Bisa gitu maksud gua, itu bisa jadi bahan obrolan gitu maksud gua. Orang tuh kadang-kadang kalau lagi ada dalam satu tongkrongan gitu ya, tiba-tiba ada orang baru emang agak canggung ya. Makanya Iya. orang baru ini harus lebih. Nah, itu. Iya. Maksud gua ya lunya dulu yang buka gitu. Kalau misalkan teman-teman lu nih teman-teman cewek lu ini nih canggung gitu ya. Lu sebagai cowok Iya. harus bisa buka omongan dulu lah. Gue ada satu saran yang paling ampuh untuk bisa membuka obrolan di tengah-tengah para cewek. Apa? Pura-pura slay. Nah, itu bodoh. Udah jelek selai lagi anjing. Tapi it works bro. It works. Ya gua enggak tahu, gua nggak pernah coba itu soalnya. Gitu sih. Slay. Fuck lah. Ya kalau Ya udahlah. Kalau gue ngomong yang awalnya better di band sama lu gitu. ya enggak. Bukan sama YouTube sama lu sih gitu. Wah, Jadi kalau peraturan itu fuck lah gitu. Kalau tapi peraturan tergantung cowok tergantung ceweknya enggak sih kalau kayak gitu? maksudnya gimana tuh? Ya misalkan contoh nih, lu tadi lu bilang lu harus slay kan gitu, Iya, harus agak like Itu bukan harus, itu mah saran dari aing. ya misalkan seperti itu Oke, nih. terus. Seperti itu. Tapi si cewek lu nih kayak kamu apaan sih, sayang jijik banget deh. Oh iya kalau Itu maksud gua itu yang awalnya si cewek ini cerita ke teman-temannya itu si cowok gua nih gagah banget, laki banget segala macam. Segala Tapi lu nge-slay anjing. iya sih. Bikin malu gak sih? Jadi nggak lucu jatuhnya, Nah, jadi nggak lucu. Gua. Iya. Gitu loh. Kan jadi kasihan si ceweknya juga. Iya betul. Kalau lu mau nge-slay kayak gitu, lu tanya dulu, kamu cerita ke teman-teman kamu aku kayak gitu. Gitu. Bener gak? Aduh iya Gitu. Lu cari informasi dulu, teman-teman kamu nih kayak gimana nih orangnya nih gitu. Ya oke lah. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting kesimpulannya adalah
mau lu dalam tier apapun, lu harus berwawasan luas dan jangan ketinggalan berita Iya. apapun. Betul banget. Gitu, berita politik, berita Nggak harus politik juga bangsa, orang tongkrongan ngapain ngomongin politik. Lu tuh yang tongkrongan bapak-bapak, iya. ya maksud gua ya kan kadang-kadang ada lo perempuan ngomong politik maksud Ada gue. tah. Ada ngomongin artis segala macam. Kita harus bisa ya. Sekarang Harus dong. Anak sekarang tuh dewasa lo harus tahu lo. Jadi gitu paling ya. Paling partai dalam Indonesia ya. udah diem. Oh iya, maaf. Lanjut. Oke. Selebihnya kita bakal ngomongin di live streaming kita di tiap malam minggu ya. Yoi, masalah percintaan kita ngomongin di malam minggu live stream TikTok kita. Iya. Link Tuh. lagi anjing. Link deskripsi selalu gua taruh di deskripsi sekarang ya. Jadi Bantu di follow biar kalian terus dapat berita-berita terbaru dari kita. betul. Dan gue pengen congratulations dulu nih. Apa tuh? Shortsnya Abdul ternyata laku. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, ayo tepuk tangan. Shorts kameramen gue laku. Jangan gue laku. Walau gue heran. Kita bikin short udah lama ya. Gak Iya. punya haters. Dia baru sekali bikin langsung dapet haters aja. Gue lagi haters ya kan. Gue lagi haters udah keren banget emang. Dan kata-kata itu tegas dan jelas. Iya. Dua kata. Gak jelas. Udah tentu lah Cok. Yuk, oke. Thank you so much untuk para follower baru di TikTok dan di Instagram, juga subscriber setia kita yang sudah mau mencapai 700 ya. Walaupun masih agak jauh. Jadi thank you banget untuk semua para penonton setia kita, mau di shorts atau di long video. Jangan lupa The Boys Nyindir selalu hadir di tiap hari. Gak peduli itu Sabtu atau Minggu ataupun tanggal merah, kita bakal selalu hadir. Dan dengan wajah-wajah yang baru tentunya. Jadi thank you so much untuk yang sudah menonton dan menyimak secara seksama. Saya Barang Keswari. Gue Syu. See you on the next episode. Bye-bye. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast Keluar Dalam.